Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu macam-macam ragam hias yang ada di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Sekaning Farida, saya sendiri Aisyah Jasmin Caraina, Zia Ariskina Sanjedatara, Atwajian Ara, dan Wina Febianti. Dan selanjutnya adalah penyajian materi. Penyajian materi yang pertama yaitu pengertian dari ragam hias. Ragam hias disebut juga ornamen, berasal dari bahasa Yunani, yaitu onane, yang berarti menghias. Secara umum, ragam hias adalah suatu karya seni rupa berbentuk dasar hiasan, yang dibuat dengan tujuan untuk memperindah suatu benda agar benda tersebut menjadi bermakna dan menarik. Dan materi selanjutnya yaitu beberapa macam ragam hias yang ada di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang pertama ada ragam hias dari bayam raja. Ragam hias bayam raja memiliki bentuk berupa lengkungan berpola vertikal dengan coraknya yang patah-patah. Biasanya bayam raja menjadi batas dari motif-motif lain di dalam kain batik. Motif batik sasirangan bayam raja adalah atribut seseorang yang dihormati dan bermartabat. Maka dari itu, motif bayam raja biasanya dibuat untuk mereka yang memiliki kedudukan terhormat atau dianggap memiliki martabat lebih tinggi di kalangan masyarakat. Motif bayam raja sendiri mengandung filosofi dan makna leluhur yang bermartabat dan dihormati. Ragam hias ini merupakan jenis ragam hias flora yang merupakan ragam hias yang memakai bentuk flora atau tumbuhan sebagai objek motif. Objek ragam hias yang dipakai sebagai motif ini adalah tanaman bayam raja. Tanaman yang biasa dikonsumsi masyarakat suku Banjar. Motif bayam raja diambil dari salah satu bagian bayam, yaitu bunganya. Bunga bayam inilah yang menjadi ide dasar penciptaan motif bayam raja. Masyarakat suku Banjar dahulu membuat motif ini berdasarkan bagian bunga yang terdapat pada bayam raja. Karena bagian bunga adalah bagian yang paling cantik dari tanaman bayam raja. Biasanya bayam raja juga menjadi hiasan pinggiran motif-motif yang lain, sehingga bayam raja banyak digunakan pada kain sasirangan masa kini. Kemudian ada ragam hias tampuk manggis. Pada ragam hias tampuk manggis ini, termasuk pola simetris yang merupakan pola penggambaran dua bagian yang sama dalam penyusunan. Pola tersebut meletakkan fokusnya di tengah dan meletakkan unsurnya di bagian kiri dan kanan. Pola simetris memberikan kesan formal, beraturan, dan statis. Ragam hias ini merupakan jenis ragam hias flora yang diambil dari tumbuhan tampuk manggis. Tampuk manggis adalah ujung tangkai yang melekat pada buah manggis, berbentuk seperti kelopak bunga yang biasanya mempunyai 5, 6, atau 7 kelopak. Tangkai inilah yang menjadi ide dasar penciptaan motif tampuk manggis. Timbulnya bentuk motif tampuk manggis ini diketahui karena dipengaruhi oleh inspirasi bentuk buah manggis. Motif sasirangan tampuk manggis menggambarkan falsafah buah manggis yang merupakan simbol kesetaraan dan kejujuran. Buah manggis menggambarkan dengan jelas beberapa jumlah daging buah yang dimilikinya dari jumlah kelopak di kulit bagian bawahnya, dan ketika matang, daging buah tersebut semuanya sama ukurannya. Motif ini menyiratkan bahwa manusia mengembangkan sifat jujur dan tulus, menyamakan perilaku luarnya dengan pikiran dalamnya. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zia Ariskina. Selanjutnya, saya akan membahas motif gigi haruan. Motif gigi haruan lidi diambil dari nama ikan haruan atau ikan gabus dan ular lidi. Baik haruan maupun lidi memiliki gigi tajam, dan gigi ini merupakan simbol ketajaman pikiran. Selain itu, menurut hikayat Banjar, baik ular lidi maupun ikan haruan merupakan hewan yang cerdas dan pemberani, karena mereka tahu caranya mengeluarkan diri dari kesulitan di alam dan tidak menyerah ketika diburu hingga akhir hayatnya. Kaum Banjar menghormati mereka karena kelicikannya, karena mereka sangat sulit disudutkan dan ditangkap. Falsafah di balik motif ini adalah bahwa manusia harus cerdas dan dapat membaca situasi, dan tetap berani hingga akhir. Selanjutnya saya akan membahas tentang Hiris Kegatas.
Gagatas disebut juga rincung gagatas yang bermakna bunga, selangkar, atau cantik. Dinamakan hiris gagatas oleh karena wadai kue khas Kalimantan Selatan yang dinamakan gagatas diiris dipotong seperti bentuk pacik. Iris gagatas sendiri sangat umum di daerah Kalimantan Selatan. Semua wadah kue khas Kalimantan seperti amparan tetak, sari muka, kakaraban, sari pengantin, kue lapis, dan yang lainnya selalu dipotong dalam bentuk hiris gagatas ini. Di dalam presentasi, saya mempresentasikan dua gambar. Di atas adalah hiris gagatas horizontal dan yang di bawah adalah hiris gagatas vertikal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saka. Asal mula motif naga balimbur berasal dari daerah Banjar, Kalimantan Selatan. Dari daerah ini dikenal motif naga balimbur sehingga menyebar ke daerah Kalimantan lainnya. Hal yang membuat motif naga balimbur menjadi salah satu kain khas kebanggaan Kalimantan itu juga maknanya. Nah, makna motif naga balimbur adalah suatu keadaan yang menggambarkan kegembiraan, di mana suasana dari keadaan tersebut sangat amat gembira dan menyenangkan, seperti pada filosofinya menceritakan tentang seekor naga yang sedang mandi di tengah sungai pada pagi hari. Motif batik yang diangkat dari sebuah kisah atau cerita rakyat tertentu menjadi bentuk dari pelestarian budaya. Hal inilah yang membuat masyarakat Kalimantan membuat batik dengan motif naga balimbur. Harapan dari adanya motif ini dapat memperkenalkan budaya Kalimantan secara luas. Selanjutnya ada ragam hias motif gigi haruan lidi. Nah, motif gigi haruan lidi ini diambil dari nama ikan haruan atau ikan gabus dan ular lidi. Baik haruan maupun lidi memiliki gigi tajam dan gigi ini merupakan simbol ketajaman pikiran. Selain itu, menurut hikayat Banjar, baik ular lidi maupun ikan haruan merupakan hewan yang cerdas dan pemberani karena mereka tahu caranya mengeluarkan diri dari kesulitan di alam dan tidak menyerah ketika diburu hingga akhirnya hayatnya. Kaum Banjar menghormati mereka karena kelicikannya, karena mereka sangat sulit disudutkan dan ditangkap. Falsafah di balik motif ini adalah bahwa manusia harus cerdas dan dapat membaca situasi dan tetap berani hingga akhir. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada ragam hias kambang sakaki. Motif batik sasirangan kambang sakaki yang bermakna sekuntum bunga yang melambangkan keindahan yang banyak dipergunakan sebagai ornamen khas Banjar, seperti ukiran arsitektur rumah adat Banjar. Ragam hias ini merupakan jenis ragam hias flora yang merupakan menggunakan tumbuhan sebagai objek motif. Sasirangan kambang sakaki terlihat ciamik batik ini dipenuhi keindahan yang dilambangkan dengan gambar bunga. Selanjutnya ada ragam hias daun jaruju. Jaruju adalah tumbuhan rawa, batangnya berduri, ujung daunnya runcing, lengkap dengan tulang daun di bagian tengahnya. Helai daun berbentuk artistik, berhias beberapa sudut yang juga meruncing, melambangkan makna selemah apapun penampilan tetap saja mempunyai makna. Bagi masyarakat Kalsel, motif sasirangan daun jaruju bermakna sebagai simbol penolak bola. Makna motif daun jaruju juga adalah perlambangan kesejatian diri pemakainya yang menyampaikan makna penuh kearifan. Motif batik yang satu ini terbilang cukup unik dikarenakan memiliki bentuk seperti kumpulan ujung tajam yang mengelilingi daun. Secara filosofis, motif daun jaruju memiliki makna sebagai penolak bola bagi siapapun yang memakainya, sehingga siapapun yang ingin terhindar dari musibah atau bala sangat cocok sekali untuk memakai motif batik Kalimantan ini. Ragam hias iris budak. Ragam hias iris budak berasal dari suku Banjar di Kalimantan. Motif batik iris budak memiliki arti bermanfaat bagi sesama manusia. Ragam hias ini merupakan jenis ragam hias flora karena menggunakan tumbuhan sebagai objek motifnya. Ragam hias ombak Sinapur Karang. Ragam hias batik sasirangan ombak Sinapur Karang berarti ombak yang menerjang karang. Ombak di sini dikiaskan sebagai gelombang perjuangan hidup manusia. Ragam hias ini termasuk ke dalam ragam hias geometris karena menggunakan garis melengkung sebagai motifnya. Ragam hias Banjarmasin memiliki berbagai macam motif mulai dari flora, fauna, dan masih banyak lainnya.
Selain itu, batik Sasirangan juga menjadi penyebab banyaknya motif ragam hias yang ada di Banjarmasin dan juga yang sangat menonjol. Setiap motifnya sendiri memiliki filosofi dan makna yang menarik. Dan banyak juga yang diambil dari beberapa kisah rakyat yang bisa dijadikan pedoman hidup. Selain itu, setiap motif bisa dijadikan sebagai berbagai macam barang yang disesuaikan dengan pengertian dan motifnya. Baik, itu saja presentasi dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.